Kalian udah tahu belum? Kisah cinta Ken Arok dan Ken Dides. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat di daerah kekuasaan kerajaan Kediri. Loh, tetapi justru ia tumbuh menjadi sosok berandal, gemar judi dan suka melakukan aksi perampokan. Di suatu saat, Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang berasal dari India bernama Lagawe. Brahmana ini sedang mencari seseorang, yakni titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Lagawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yakni Tunggul Ametung. Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawal pribadinya. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung serta istrinya yaitu Ken Dides. Di suatu saat, Ken Arok secara tidak sengaja melihat kain Ken Dides tersingkap saat turun dari kuda di taman. Di dalam singkapan tersebut terpancar sinar yang membuat Ken Arok terpakau. Ken Arok menceritakan kejadian tersebut kepada Lagawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat oleh Ken Arok menandakan bahwa Ken Dides adalah wanita yang mulia, wanita pilihan, dan calon ibu dari raja-raja besar di tanah Jawa. Mendengar kata-kata dari Lagawe, Ken Arok pun terdiam. Ken Arok pun berpikir, rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dides. Itu adalah cinta terlarang. Jalan satu-satunya adalah membunuh atasannya, yaitu Tunggul Ametung atau suaminya Ken Dides. Jika ucapan Lagawe benar, maka ia akan membunuh Tunggul Ametung. Ia akan mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan ratunya Ken Dides. Terlebih, Lagawe mengatakan bahwa ia adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebenarnya Lagawe tidak setuju dengan niat Ken Arok, tetapi keputusan Ken Arok sudah bulat demi wanita. Pujaannya, setelah Ken Arok mendapatkan keris empu buatan Empu Gandring, karena suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Empu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Empu Gandring adalah pembuat keris terkenal di desa Lulumbang. Agar ia terhindar dari tuduhan pembunuhan Tunggul Ametung, dengan licik dan cerdik ia memikirkan kalau kesalahan itu mengarahkan kepada sahabatnya yang juga abdi setia Tunggul Ametung, yaitu Kebo Hijau. Kebo Hijau menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empu Gandring sebelum peristiwa tersebut terjadi. Ini sebenarnya siasat Ken Arok yang sebelumnya memperlihatkan kerisnya kepada Kebo Hijau, lalu meminjamkannya agar Kebo Hijau memamerkan keris tersebut. Setelah Tunggul Ametung tiada, Ken Arok pun menikahi Ken Dides. Ternyata di saat itu Ken Dides sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. LOHH, kok bisa sih? Memang Ken Dides tidak mencintai Tunggul Ametung, tetapi ia terpaksa melakukan hal tersebut. Setelah Ken Arok menikahi Ken Dides, Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari dan menandai akhirnya kepemimpinan Tunggul Ametung. Ketika genap bulannya, lahirlah anak dari Tunggul Ametung yang diberi nama Anuspati dengan nama sebutannya Panji Anuna. Saat Anuspati mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh Ken Arok, Anuspati pun dendam kepada Ken Arok, lalu ia membalas dendamnya kepada Ken Arok dengan membunuhnya pakai keris Empu Gandring juga. Dari cerita tersebut, hal yang buruk jangan ditiru ya, teman-teman. Makasih sudah temani aku bercerita sambil bermain. Map, Poptor, jangan lupa like, komen dan follow. Maaf kalau kurang atau kesalahan. Aku dapat cerita ini dari